Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa berbahagia, di kesempatan malam hari ini atau sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita di dalam membahas mulakhas fikih thaharah, ringkasan dari fikih thaharah. Pertemuan terakhir kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Bu, kita sudah sampai pembahasan mawatinu al-wudu, ya, tempat disyariatkannya untuk kita berwudu mana saja. Selesai kalau tidak salah. Hari ini kita akan masuk ke al-fasl tsani, pasal yang kedua. Temanya apa? Temanya adalah syurutul wudu, syarat untuk apa? Berwudu. Apa sih Ibu syarat wudu nopo? Kira-kira nopo? Syarat dari wudu? Niat. Niat syarat atau bukan? Ya betul, niat. Tapi sebelum niat, apa kira-kira? Yang pertama adalah al-Islam. Dia orangnya sudah berislam. Imotan. Ada orang niat wudu tapi bukan Islam, sambutan tidak sah. Jadi yang pertama adalah disyaratkan bagi seorang yang berwudu itu seorang muslim atau muslimah, dan tidak sah wudu itu dilakukan oleh orang-orang kafir atau non muslim. Ya, jadi yang pertama syarat dari wudu adalah Islam. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama atau jumhur fuqaha, baik dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Hanafiyah. Jadi mayoritas ulama mengatakan apa? Islam merupakan syarat. Kalau nggak Islam tidak bisa, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah berakal. Harus Bu. Orang maaf ODGJ wudu. Sambutan. Boten ya, nggak boleh ya. Kemudian kalau misalkan ada orang yang ngimpi ngelindur wudu, jadi dia wudunya itu karena mimpi, mungkin nggak ya? Mungkin kadang-kadang bisa terjadi kan? Sah nggak Bu? Enggak, karena tidak berakal. Orang ngelindur, orang mimpi kan nggak berakal, maka tidak seharus apa berakal. Wudunya orang gila tidak sah. Begitu juga wudunya orang yang tidak sehat akalnya, termasuk apa? Orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk kan akalnya hilang, sehingga tidak bisa membedakan gerakan-gerakannya apa saja yang mau dilakukan ketika wudu. Maka di sini juga tidak sah, ya. Harus berakal. Ya, tidak boleh dalam keadaan tidak sehat akalnya. Waras harus, ya. Ini merupakan kesepakatan para ulama 4 mazhab. Kemudian berikutnya adalah tadi yang Ibu sebut. Apa Bu? Niat. Nah, niat merupakan syartun lisihatil wudu, syarat sahnya wudu. Ini merupakan pendapat dari jumhur fuqaha, ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan niat merupakan apa? Syarat sahnya wudu. Tapi ada
sebagian ulama yang mengatakan wudhu itu nggak perlu niat. Sebagian tapi. Jadi kalau dia nggak niat kemudian wudhunya sah menurut ulama tersebut. Tapi yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Karena apa? Wudhu ibadah bukan? Nah, wudhu karena itu ibadah, maka disyaratkan niat. Seperti itu. Kemudian bagaimana hukum mengeraskan niat? Ya, dengan lafaz. Terkait dengan mengeraskan niat, ini tidak disyariatkan atau tidak disyariatkan dalam agama kita. Mahal niat alkohol. Jadi tempatnya di dalam hati. Gimana Bu? Hati harus niat di situ. Tidak disyariatkan kita melafazkan. Dan ini merupakan pendapat dari Malikiyah dan satu pendapat dari Hanafiyah. Dari Imam Ahmad juga seperti itu. Jadi beberapa ulama mengatakan tidak disyariatkan untuk apa? Melafazkan. Tapi ada sebagian ulama yang mereka berpendapat niat itu boleh dilafazkan. Tapi yang kuat adalah niat itu dalam hati. Jadi misalkan ibu sudah niat di hatinya, saya mau berwudu di situ, di hatinya, kemudian berwudu sudah cukup. Seperti itu jadi yang penting hatinya sudah berniat untuk berwudu, maka wudunya sudah sah. Ya. Jangan sampai, aduh, saya belum tahyur, melafazkan, saya kayaknya nggak sah wudunya, enggak, ya Bu. Selama ibu sudah niat dalam hati, maka wudunya sudah sah. Gitu, Kemudian yang berikutnya adalah sudah terputus dari namanya hal yang menafikan atau tidak membolehkan untuk berwudu atau menafikan sahnya wudu, baik karena haid ataupun nifas. Kalau orang yang haid dan nifas, wudunya sah enggak, maka harus syaratnya apa? Suci, sudah tidak haid, sudah tidak nifas, termasuk syarat. Kemudian berikutnya menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit dari anggota tubuh. Jadi tidak boleh ada anggota tubuh yang dia merupakan anggota wudu seperti tangan, wajah, kaki, itu ada yang menghalangi. Maka kalau sampai air itu terhalangi dari kena kulit, maka tidak sah. Contohnya ini apa Bu? Cat minyak ya Bu. Ibu habis ngecat, demblok di sini di tangan, enggak dihilangin, alah wudu aja, maka wudunya tidak sah. Itu J. Terus apa lagi? Pitek. Terus kuku tambahan. Kadang-kadang ada ya. Zaman sekarang nih saya melihat jadi bagus banget gitu ya. Nah itu harus dicopot, nggak boleh. Terus apa lagi? Itu yang make up yang tebel banget. Gitu. Iya, ada toh make up yang kayak dempul nih kok Bu. Jadi kalau buat wudu ya nggak hilang, nggak kena tembus kulit. Nah itu maka tidak sah kalau kita masih make upan kayak dempul gitu ya, kemudian wudu, karena air tidak sampai wajah atau kulit wajah. Terus apa lagi Bu? Minyak. Kalau minyak itu memang menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Ada kan minyak-minyak yang menghalangi? Nah itu harus dihilangkan dulu. Apa lagi Bu? Kira-kira apa? Lipstick itu nggak terlalu ini ya, maksudnya dia cair lah, bisa tembus kayak kulit Bu. Yang paling ini malah justru kayak semacam pasta adonan. Nah, Ibu habis bikin apa? Adonan tepung, adonan apa lagi?
roti, itu kan biasanya ada telurnya, ada apanya toh. Itu kalau nempel biasanya ketika kena air bawahnya nggak kena, gimana? Karena kalis ada lapisan minyaknya, air nggak mau nempel, gimana? Nah itu maka juga menyebabkan wudhu kita tidak sah. Nah kalau ibu sadar bahwasanya ada penghalang-penghalang itu harus apa? Dihilangkan. Kalau nggak tahu gimana? Di sini misalkan nempel kan nggak tahu. Tiba-tiba sudah lewat pagi hari, mau sholat subuh, ya Allah masih ada tepung di sini ternyata. Sehingga sholat isya, sholat maghribnya apa? Wudhunya masih ada penghalang ternyata. Ya kalau sudah terlanjur ya sudah. Mudah-mudahan Allah memaafkan karena tidak tahu. Jadi jangan disengaja ya Bu ya. Jangan disengaja seperti itu. Kemudian harus menggunakan air yang suci. Nah, ini ya Bu. Jadi tidak sah kalau menggunakan air yang najis. Kemudian apakah dipersyaratkan Ibu? Misalkan ada orang yang dia itu mengeluarkan hadas terus menerus. Contohnya apa? Orang yang di rumah sakit, kemudian pipisnya di kateter, kan ngocor terus toh Bu? Apakah disyaratkan ya dia berwudu ketika masuk waktu sholat misalkan? Disyaratkan nggak? Jadi dia wudunya harus pas sudah masuk, sebelum itu tidak boleh. Jadi misalkan ada orang yang dia pakai kateter, air seninya ngocor terus, belum masuk waktu sholat, belum masuk, boleh nggak dia berwudu? Atau harus menunggu waktu sholat baru dia berwudu? Sebelum masuk waktu darurat. Ya, Masya Allah. Jadi memang tidak dipersyaratkan orang yang dia mengeluarkan pipis secara berkesinambungan karena ada kateter, kemudian dia ketika mau sholat harus pas sudah waktunya baru berwudu. Tidak. Bahkan sebelumnya boleh. Misalkan dia mau sholat asar, 2:30 dia kebelet pipis, gitu Bu. Akhirnya dia, kalau kateter ya nggak bisa ya Bu. Bisa dibawa ke kamar mandi nggak bisa ya? Bisa nggak? Nggak ada yang didorong ya. Saya kira mau saya contohkan dia bisa jalan pakai kursi roda atau apa, enggak ya? Ya. Baik, saya kasih contoh lain. Misalkan 2:30 dia habis bangun tidur, ya, terus kepingin wudu untuk sholat asar. Berarti kan belum masuk waktunya. Boleh tidak? Maka di sini menurut pendapat di sini diperbolehkan. Jadi tidak harus sudah masuk waktu sholat. Begitu J. Bukan menjadi syarat sahnya. Kemudian berikutnya, apakah dipersyaratkan wudu itu dengan air yang mubah, Bu? Air mubah bisa dipahami, Bu? Contohnya apa? Air hujan, terus air sungai, terus air keran, ya toh? Terus apa malih? Air sumur. Itu kan semuanya air mubah. Apakah dipersyaratkan hal tersebut, Bu? Atau wudu itu tetap sah meskipun ngapunten ada orang mencuri air tetangganya, dikocorin di ember, kemudian dibawa pulang untuk wudu. Air mubah atau air haram? Haram. Nah, tadi apakah disyaratkan ketika berwudu dengan air mubah baru sah, ataukah ketika ada orang mencuri air tetangganya dengan ember, kemudian dia untuk wudu di rumah juga sah? Karena Bu, sah nggak wudunya?
dengan air masrub curian? Tidak sah. Tidak. Kenapa, Bu? Barang pencuri itu. Barang pencuri ya. Barang pencuri, jadi kalau digunakan ya nggak bisa ya untuk mesahkan wudhu gitu ya, Bu. Iya. Atau ngerampas, orang lain lagi bawa galon, sini airnya buat saya belum wudhu, ya toh, terus dibawa pulang buat wudhu, gitu ya. Sah tidak? Kalau ibu tadi mengatakan tidak sah, itu salah satu pendapat dari Imam Ahmad, Bu. Tapi mayoritas ulama, semua ya hampir semua ulama itu mengatakan sah. Dia berdosa mencuri atau merampasnya, tapi wudhunya sah. Begitu. Itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Nah, ibu kayaknya menggunakan pendapat Imam Ahmad ini. Enggak sah. Ya, Bu. Pernah membaca. Pernah membaca ya. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satunya adalah yang mengatakan air curian tidak sah untuk wudhu, maka harus airnya air mubah. Seperti itu. Tapi kalau mayoritas ulama sah, hanya saja dia apa? Berdosa dengan perbuatannya. Jadi dia wudhu dengan air curian, dengan rampasan itu sah, tapi dosa. Gitu. Kemudian Ibu, kita masuk ke pasal yang ketiga, furudul wudu. Furudul wudu adalah perkara-perkara yang menjadi fardu wudu. Apa, Bu? Jadi kalau kita nggak mencuci bagian anggota itu, wudunya tidak sah. Ya. Fardu wudu. Jadi anggota tubuh yang harus dicuci, ya harus dikenakan air. Furudul wudu diantaranya yang pertama adalah ghuslul wajhi, yaitu mencuci wajah atau membasuh wajah. Ini merupakan fardun min furudil wudu, ya keharusan dari apa? Upaya kita di dalam melakukan wudhu. Jadi suatu hal yang harus kita lakukan ketika kita berwudhu adalah membasuh muka. Ini merupakan pendapat ijma, atau dinukil dalam hal ini merupakan semuanya berpendapat membasuh muka merupakan fardu wudu. Begitu ya. Pertanyaannya, mana batasan wajah yang menjadi fardu wudu? Nah, sini pipi sampai pipi atau sini sampai sini? Mana, Bu? Sebelah sana sambil telinga. Ya, kalau bagian lebar itu mulai dari pangkal telinga, tumbuhnya sini, ya. Sedangkan kalau memanjang, tempat tumbuhnya rambut sampai dengan ujung ini, apa ini namanya? Dagu, ya, ujungnya sini. Nah, itu harus dicuci semua. Itu batasan dari wajah. Kemudian kalau kita melihat nih, saya melihat Mas Amnu, kan kelihatan. Nah, itu wajah. Bagian yang nggak kelihatan berarti bukan bagian wajah. Seperti itu, seperti ini nggak masuk. Gitu, jadi intinya mudahnya batasannya dari mulai tumbuh rambut sampai dagu, kemudian pangkal dari telinga keduanya. Nah, itu harus dicuci semua. Jangan sampai ngapunten kalau anak-anak kadang-kadang wudhunya jan. Sudah diajari berkali-kali, yang dicuci cuma bagian mana, Bu? Ini ya. Sininya enggak. Sininya enggak. Nah, ini PR untuk kita. Kalau anaknya wudhu diperhatikan, Bu. Kadang-kadang yang dicuci itu ya murid saya seperti soalnya. Padahal udah diajari setiap bulan praktek satu-satu, masih seperti itu. Anak-anak mungkin ya, Bu, belum menyadari kalau wudhunya itu tidak sah kalau cuma seperti itu. Ya. Kemudian apakah sini
Rambut yang tumbuh di bagian sini apa namanya? Jambang ya. Jambang itu bagian dari wajah bukan Bu? Dan wajib untuk mencucinya. Otomatis ya? Hah? Otomatis itu Bagian nggak? Wajib nggak kita mencuci? Ya, jadi meskipun dia rambut, tapi tumbuh di sini apa namanya jambang ya, maka dia termasuk wajah. Maka wajib untuk membasuhnya. Seperti itu, J. Lalu bagaimana hukum mencuci ini jenggot? Gimana Bu? ya, Apakah wajib atau tidak? ya, Ya, kalau jenggotnya tipis, dia wajib sampai bagian kulit. Kayak saya kan tipis, itu wajib harus airnya nembus Mas. Kayak kita itu tipis jenggotnya. Jadi harus benar-benar airnya dimasukkan ke dalam kulit sini, ya. Itu. Kalau ibu-ibu nggak ada ya, laki-laki. Lalu kalau lebat, dia hanya wajib bagian dohirnya. Jadi apa? Nggak perlu diusek-usek ya Bu. Jadi misalkan ada orang jenggotnya Masya Allah, nggak perlu sampai begitu, nggak perlu. Jadi cukup usap aja. Ya, maksudnya dikasih air terus di bagian dohirnya. Jadi tidak perlu semuanya sampai kulitnya. Tapi kalau tipis harus sampai kulit. Begitu ya. Itu untuk hal jenggot. Lalu bagaimana Bu? Hukum membasuh sebagian wajah. Apakah sah atau tidak wudunya? Sah tidak? Sebagian wajah yang dicuci atau yang dibasuh. Hah? Iya itu separuh. Tidak ya, tidak sah. Apabila yang dicuci hanya separuh wajah, maka wudunya tidak sah, tidak mencukupi. Ini pendapat yang termasuk dinukil secara ijma. Kemudian berikutnya adalah di antara fardu wudu adalah mencuci tangan atau membasuh tangan. Sampai sini Bu? Atau sampai mana? Siku, Masya Allah. Kalau nggak sampai siku, sah nggak? Tidak, bagus. Ya, jadi harus apa? Mencuci atau membasuh tangan sampai dengan mirfaqain, sampai siku. Ya. Ini merupakan fardu wudu dan ijma. Lalu berikutnya, bagaimana hukum menambah, misalkan melebihi dari siku, boleh nggak Bu? boleh. Nah, misalkan pengen wudunya sampai sini, katanya biar bekas wudunya nanti cahayanya lebih lebar, boleh tidak? Sah tidak wudunya? Sah. Ya, jadi boleh kalau misalkan mau menambah seperti itu, J. Lalu bagaimana Bu? Sah tidak misalkan ibu wudu ngapunten kukunya panjang nggak Bu? Panjang. Kukunya ngapunten habis main apa hitam banyak tanahnya, kotor bawah kukunya. Sah nggak wudunya ketika kuku kita dalam keadaan kotor? Tidak. Hah? Tidak. Iya. Misalkan ada apa namanya? Ada tanah-tanahnya gitu habis nanam bunga toh. Kadang-kadang ibu-ibu hobinya begitu toh. Akhirnya tangannya ada apa? Di kukunya ada bekas-bekas tanah gitu. Kemudian ibu wudu. Berarti kan air kadang-kadang terhalang masuk. Apakah sah atau tidak Bu? Wudunya sah tidak? Sah ya Bu. Kalau kotorannya itu sedikit, jangan sampai banyak. Jadi kalau cuma jeleretan atau apa, tetap sah wudunya meskipun ada tanahnya di dalam kuku itu. Tapi yang bagusnya tetap dibersihkan biar sempurna, ya seperti itu. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi
kalau dia kotorannya nggak banyak itu tetap sah. Tapi kalau kotorannya berupa cat, sah nggak? Tidak, ya. Lalu berikutnya, mengusap kepala. Apa hukumnya, Bu? Hukumnya adalah fardun, wajib harus dilakukan. Jadi kalau kepala nggak perlu air dialirkan, Bu. Cukup apa? Diusap. Ya dibuang atau bekas di tangan kan ada air, diusapin. Ya. Kemudian bagaimana hukum membasuh seluruh kepala? Dibasuh semuanya, maaf, diusap semuanya, atau cukup sebagian? Dan bagaimana hukumnya ketika dia melakukan usapan ke seluruh kepala? Sah. Hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Ya, kalau di sini Syekh mengatakan termasuk mengambil pendapat yang wajib, Bu. Kalau Syekh, tapi sebagian ulama memang hanya sebagian ya. Jadi kalau mengusap kepala, seluruh kepala merupakan wajib menurut Syekh. Ini pendapat dari Malikiyah, kemudian Hanabilah. Hanabilah itu mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian dari kalangan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian sebagian mazhab Dzahiriyah mengatakan wajib. Tapi ulama yang lain tidak wajib seluruhnya, cukup sebagian. Tapi Syekh di sini mengatakan wajib seluruhnya. Nah, Ibu mengamalkan yang mana selama ini? Yang wajib sebagian atau seluruhnya? Ya, sebagian toh. Dunia toh, tuk, gitu, Bu. Ya, kalau bisa seluruhnya, Bu. Ben tambah pahala, misalkan wajibnya sebagian, tapi kan kalau seluruh dapat pahala apa? Sunnah enggak? Tapi di sini kan tidak umum loh, Pak. Enggak. Laki-laki kalau di TV memang iya, saya pernah lihat. Tapi kalau di sini enggak. Iya, maksudnya Enggak. kalau mau, misalkan Ibu pendapatnya wajibnya sebagian toh. Wajibnya sebagian, enggak harus semuanya. Nah, biar dapat pahala tambahan, pahala sunnah, berarti kan harus seluruhnya. Karena Ibu sudah dapat wajibnya, tinggal diamalkan yang sunnahnya, begitu maksud saya. Jadi mengusap seluruh kepala bisa jadi tambahan pahala bagi yang berpendapat sunnah, seperti itu. Misalkan Ibu cuma sebagian, lakukan aja semuanya biar pahalanya makin gede gitu. Beda lagi kalau pendapatnya wajib. Nah, Ibu harus mengusap seluruh kepala, begitu ya. Kemudian, Bu, bagaimana cara atau berapa jumlah dulu ya? Berapa jumlah di dalam mengusap kepala? Berapa kali jumlahnya? 3 atau 1? Satu. Ya, kalau di sini saya mengatakan yumsahu ra'su marratan wahida. Jadi dibasuh atau diusap cukup 1 kali. Itu sudah. Begitu ya. Tidak disyariatkan untuk mengulang. Jadi cukup sekali. Tapi memang masyarakat kita kebanyakan menggunakan 3 kali. Seperti anggota tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain, tangan 3 kali kan, wajah 3 kali. Nah, kepala itu kalau yang disyariatkan menurut saya di sini adalah cukup sekali. Ahlu fikih ya, Bu, yang mengatakan sekali saja, jadi cukup sekali. Bagaimana sifat mengusap kepala, Bu? Caranya gimana? Tuk. Ya, kalau sekali begini, Bu. Mulainya dari sini. Dari tumbuhnya rambut sini ya, berarti bagian kepala sampai sini tumpuk, kemudian dibalikan lagi sampai tempat semula. Itu yang sempurna seperti itu. Sekali tapi bolak-balik, set, terus sekalian kuping masuk. Itu udah. Jadi kepala sama kuping satu paket, begitu.
Sama sifat wudu. Ya cukup sampai ini Bu, sampai tumpuk ini tumpuk ya Bu. Jadi nggak perlu ngapunten, rambutnya sampai ngapunten, sampai apa ini ya bagian belakang. Masa digininya nggak bisa juga Bu. Ya, jadi cukup sampai mana? Tuh sini, gitu ya. Bagus tapi itu perlu ditanyakan lah. Gimana kalau rambutnya panjang? Jadi tinjauannya tumpuk sini ya Bu, belakang bagian kepala. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum membasuh atau mengusap imamah? Kadang-kadang laki-laki pakai imamah atau Bu? Imamah yang diketen gitu, bukan peci, tapi imamah itu yang pakai kain. Boleh nggak? Jadi dia nggak melepas, ya, nggak melepas imamahnya ketika berwudu, langsung wudu. Kemudian yang dibasuh otomatis kepala atau imamahnya? Imamah. Boleh nggak? Sah tidak wudunya itu laki-laki itu yang pakai imamah? Hah? Harus dilepas atau sah? Dilepas. Ya, jadi dulu Rasulullah pernah tanpa apa? Melepas imamahnya. Jadi diperkenankan, dibolehkan. Ya, misalkan ada laki-laki yang dia pakai imamah, jadi nggak perlu dilepas, cukup langsung dibasuh imamahnya, sudah sah, gitu. Jadi dia menempati posisinya kepala, gitu. Boleh ya? Boleh mengusap imamah tanpa tanpa kepala. Ini merupakan pendapat Hanabilah, Dohiriyah, terus mayoritas sahabat dan tabi'in. Oh, ini pendapatnya cukup kuat ya, karena mayoritasnya bukan ulama lagi, tapi sahabat Nabi yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah disyaratkan ketika memakai imamah itu harus keadaan sudah suci, sudah wudu, baru boleh nanti yang diusap atau di ininya hanya imamahnya? Harus suci dulu nggak ketika mau memakai imamahnya? Jadi harus wudu kemudian pakai imamah, atau masih berhadas kecil kemudian pakai imamah? Disyaratkan nggak Bu? Hah? Tidak disyaratkan. Jadi misalkan saya kentut nih, kemudian saya pakai imamah, ya toh? Kemudian saya pergi ke masjid wudu, saya nggak lepas imamah saya, langsung apa? Ketika wudu saya usap, maka itu sudah sah ya, tidak perlu suci sebelum memakai imamahnya, begitu ya. Kemudian berikutnya, gimana hukum mengusap himar? Himar apa Bu? Himar? Kerudung. Ibu kadang-kadang jalan pakai kerudung nggak? Kemana? Wudunya dilepas atau tetap pakai kerudung? Dilepas. Kenapa Bu? Hah? Kalau nggak ada tempat wudu perempuan, ibu dilepas atau enggak? Jadi wudunya terbuka. Ada kan sebagian masjid nggak pakai tutup, tetap dilepas. Ketok dong auratnya. Iya. Nah ini bagaimana hukumnya kalau ada ibu-ibu atau perempuan yang dia wudu ketika sampai bab kepala dia hanya mengusap himarnya, kerudungnya, sah tidak? Hah? Darurat sah. Ya di sini ada dua pendapat Bu. Ya, ikhtalafa ahlul ilmi. Jadi para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan hukum mengusap khimar atau kerudung bagi perempuan. Ya, yang pertama tidak diperbolehkan. Berarti harus dicopot. Yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah boleh. Dia mengusap apa? Kerudungnya. Tapi yang pendapat jumhur adalah yang tidak boleh. Ibu milih yang mana? Yang boleh. Berarti yang sebagian ulama ya. Jadi ada dua pendapat di sini ya, dari jumhur fuqaha dan juga sebagian ulama.
Jumhur mengatakan tidak boleh mengusap kerudungnya, berarti harus dilepas. Tapi kalau sebagian ulama membolehkan seperti itu. Lalu bagaimana kalau untuk lelaki? Kolan suak, peci mas, boleh nggak kalau peci? Ya nggak boleh, harus dilepas. Lah peci gampang kok, tinggal dicabut, taruh ya. Kalau laki-laki nggak meribetkan. Ya maka tidak boleh bagi laki-laki itu tidak melepas pecinya, harus dilepas ketika wudhu. Maka kalau dia cukup mengusap pecinya tidak sah wudhunya. Kemudian berikutnya, bagaimana Bu hukum mengusap telinga? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa sunnah Bu? Kenapa sunnah? Telinga? Hah? Kan yang wajibnya cuma tangan, kaki, enggak. Telinga nggak masuk, nggak paket kepala gitu ya. Iya, ini dua pendapat. Sekali lagi sama seperti Imam. Ada yang mensunahkan, ada yang mewajibkan. Yang sunnah itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mengusap telinga itu adalah sunnah. Begitu. Jadi misalkan kok qadarullah wudu cuma yang diusap kepalanya toh tanpa telinga sudah sah menurut pendapat jumhur. Gitu. Nah, tinggal kita yakin pendapat yang mana. Kalau yang wajib ya harus diwudusa sekalian kepala. Nah, cara mengusap telinga itu tadi jari tengah di dalam, jempolnya di ini daun kuping diusap gitu. Itu aja. Praktis tau Bu? Begitu J. Nah itu caranya. Kemudian berikutnya, bagaimana pendapat atau hukum mengusap telinga bersama dengan kepala dengan satu basuhan? Jadi nggak perlu ngambil air lagi. Tadi satu paket kita sudah ngambil air, kemudian dibuang, kemudian diusapkan kepala sekaligus telinga. Gimana hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah ya. Jadi misalkan ibu menggunakan satu air, malah justru menjadi sunnah. Langsung kepala pakainya telinga. Jadi tidak perlu ngambil air lagi. Seperti itu, J. Cukup dengan satu kali air. Kemudian yang kelima yang termasuk fardu wudu adalah mencuci kaki atau membasuh kaki. Sampai mana, Bu? Sampai Ka'bain, ilal Ka'bain. Jadi sampai mata kaki. Ini banyak orang wudunya kadang-kadang apa Bu? Tumit. Iya toh? Wudu cuma ujungnya saja yang dicuci, tumitnya enggak dicuci. Coba, kalau ibu pas wudu kadang-kadang perhatikan sebelahnya. Kadang-kadang banyak masih yang asal-asalan ketika mencuci kaki. Truk. Dah. Iya toh? Pernah lihat belum, Bu? Hah? Belum. Saya sering kan anak-anak tapi. Iya, anak-anak itu terutama ya Allah kalau wudu dikandani toh. Semua sampai mata kaki masih saja cuma ujungnya itu Bu. Nah, mata kaki bawahnya itu ke bawah. Pakai cepat. Padahal tahu itu, cuma mungkin masih akalnya anak-anak begitu ya. Ya, sampai mata kaki. Kemudian berikutnya yang keenam adalah tartib. Nah, tartib dalam wudu urut ya, itu merupakan fardu ya, harus dilakukan. Maka manakala seorang wudu tidak urut, sah tidak Bu? Sah tidak?
Hah? Sah tidak? Orang itu habis kumur-kumur terus kaki, baru kepala, kemudian tangan terakhir. Namanya tidak sakit. Tertib nggak? Tidak sah nggak? Tidak sah, bagus, harus tertib urut. Ya. Kemudian harus beriringan. Maknanya beriringan apa? Ibu habis mencuci tangan, harusnya mana setelah tangan? Hah? Mana? Setelah tangan mana? Hah? Kepala toh? Ibu ingat habis cuci tangan, astagfirullah. Apa? Kompornya yang dimateri. Ibu ke dapur. Ya toh? Matiin kompor. Haus, ambil air. Dan tempat wudhu lagi. Ngelanjutin tadi sampai mana ya? Oh, sampai tangan dilanjut. Sah tidak wudhunya? Tidak, karena tidak apa? Tidak beriringan. Ya, sudah ada jedanya. Ya kadang-kadang orang malas sekali yang ulang, jadi apa? Udah lanjut aja gitu. Dikira kayak itu acara televisi di remote di stop, kemudian di setel ulang gitu. Enggak, seperti itu. Wudhu harus apa? Harus beriringan. Nah, beriringan itu jangan sampai jeda antara bagian yang satu dengan yang lainnya airnya sudah kering. Sama ibu habis cuci tangan ngobrol nih sama temennya. Tadi malam masak apa atau makan apa, ngobrol sampai kering kok. Wes, kering wes. Terus wudhu lagi lanjut. Ini juga nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kering. Kalau sudah kering, sudah harus ngulang dia. Itu jadi makna berkesinambungan harus tetap masih basah. Gitu. Berikutnya pasal ke-4. Masih ada waktu Bu? Masih ya Bu? Masih ya? Baik. Pasal berikutnya adalah sunnah wudhu dan perkara-perkara yang mubah yang tidak disyariatkan di dalamnya. Ya, jadi sunnah-sunnah wudhu, kemudian perkara-perkara yang mubah dalam wudhu dan juga perkara yang tidak disyariatkan dalam wudhu. Pertama adalah sunnah-sunnah wudhu dan adabnya. Yang pertama apa Bu? Membaca Bismillah, ya tasmiyah. Jadi ibu kalau wudhu harus membaca apa? Bismillah, karena itu merupakan sunnah. Ya. Kalau nggak baca Bu, buru-buru lupa, sah tidak wudhunya? Hah? Ibu wudhu nggak baca Bismillah, sah tidak? Kenapa? Kok sah? Hah? Karena sunnah. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mengapa, ya, tidak dosa juga, gitu ya. Dan sunnah itu tidak menjadi keharusan dilakukannya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah siwak. Nah, ini Bu, yusannu siwak ya indal wudu. Jadi disunahkan bersiwak ketika wudu. Lalu berikutnya yang ketiga di antara sunnah wudhu adalah ghuslul kaffain salasan. Mencuci apa? Ya, mencuci telapak tangan sebanyak berapa? Tiga kali. Jadi ibu kalau mau mulai wudhu, Bismillah, kemudian dicuci, ya. Dan habis itu ambil air, dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Ya, kumur-kumur, disedot gitu ya Bu. Lalu berikutnya Bu, di antara sunnahnya adalah berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan. Itu juga sunnah. Jadi langsung disedot ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Ya. Tapi untuk pendapat mazhab Hanabilah itu wajib untuk berkumur-kumur dan mengambil air ke dalam hidung.
Nyedot air ke dalam hidung wajib menurut Hanabila. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah saja. Kemudian Ibu, bagaimana tata cara mengambil air untuk berkumur-kumur dan juga diambil ke dalam hidung? Gimana caranya, Bu? Ibu ambil pakai tangan ya, kemudian diambil ke mulut sama ke hidung. Seperti itu, J. Ini kayaknya sudah bisa semua lah ya, Bu. Dipraktekkan toh tiap hari? Iya. Jadi dikumpulkan berapa? 2 tangan, ini air gitu, disedot dalam ini sama mulut gitu ya. Buat apa? Kumur-kumur sama istinsyak. Kemudian berikutnya disunahkan di dalam berkumur-kumur dan istinsyak itu apa ya? Dengan apa ya? Bersungguh-sungguh. Jadi cuma jangan, tapi itu ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika nyedot air ke dalam hidung pun dengan sungguh-sungguh. Kecuali dalam puasa. Ketika puasa jangan, nanti masuk dah perut. Ya enggak? Nah, ini enggak boleh. Maka kalau ketika puasa, ketika ngambil air ke dalam hidung jangan berlebihan, yang ringan. Tapi kalau selain puasa harus benar-benar ya, disedot sampai sini gitu. Hukum mengeluarkan air dari hidung atau istinsyak gimana? Hukumnya adalah sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Jadi habis disedot kemudian dikeluarkan. Ini merupakan sunnah. Kemudian berikutnya hukum memanjangkan atau melebarkan bagian yang dibasuh anggota tubuh dalam wudu. Misalkan kalau batasannya sampai siku, kok dia mencucinya sampai melebihi, gimana? Apakah hal ini diperkenankan atau tidak, Bu? Sebenarnya kalau menurut saya di sini itu tidak disunahkan, tidak disyariatkan, Bu. Jadi cukup mengambil ya batasnya saja. Tapi kalau toh pengen dipanjangkan ya tidak apa-apa, tetap sah wudunya. Tapi menurut saya di sini tidak disyariatkan. Seperti itu, J. Kemudian berikutnya bagaimana hukum tahlil gini dengan jari-jari ya? Praktek gak, Bu, kalau dulu melakukan itu enggak? Kita basuh tangan seperti itu, begini, atau biar begini. Gimana hukumnya, Bu? Hah? Boleh tidak? Atau sunnah? Hukumnya apa, Mas? Sunnah ya? Hukumnya adalah mustahab, disunahkan, boleh. Ya, jadi silakan Ibu praktekkan. Kemudian kalau Ibu punya cincin, disunahkan tidak untuk Ibu menggerakkan? Apa biarin aja? Nah, bukan ada cincinnya Ibu. Tetap digerak-gerakkan. Bagus, seperti itu ya. Itu mustahab. Jadi ketika Ibu mempraktekkan digerakkan, cincinnya itu termasuk disenangi. Makanya amalkan. Karena kalau perkara disenangi berarti dapat pahala. Jangan hanya dibiarin. Ya tetap memang kalau cincin kan ada lubangnya. Air masuk nggak? Masuk.
ya toh? Tapi kalau ibu menggerak-gerakkan berarti akan apa? Lebih yakin air itu nambah masuk jari-jari yang ketutup cincin, maka hal itu akan menambah apa? Menambah pahala. Gitu, J. Terus bagaimana hukum membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, Bu? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Tangan 3 kali, wajah 3 kali, kecuali kepala ya, kepala 1 kali. Sunnah atau wajib? Sunnah. Yang wajib berapa kali? 1 saja. Ngirit air, ya toh? Ibu punya air cuma 1 aqua, kalau 3 kali dijamin baru sampai wajah sudah habis. Nah, untuk mencegah biar wudhunya tetap sempurna, maka ibu cukup membasuh 1 kali minimal yang wajib, karena kelompo airnya, ngeten nggih. Ya kadang-kadang ibu lagi jalan-jalan safar punya air cuma 1 aqua, tapi di Indonesia kayak nggak ada kekurangan air ya, Bu. Pernah nggak, Bu, mengalami kondisi lagi jalan-jalan nggak ada air di situ? Airnya cuma 1 aqua atau berapa? Pernah nggak? Di pesawat ya, di pesawat ya, di pesawat seperti itu. Nah kalau di pesawat bisa pakai spray, Bu. Itu sangat irit sekali kita wudhu pakai spray ya. Kalau pakai spray itu, ya tak? Cukup ibu membasuh yang fardu saja, yang dikasih air yang fardu, yang wajib aja. Itu sudah cukup. Karena kalau spray kan kecil ya, airnya paling seberapa sih? Segini ya. Nah, berarti apa saja? Apa saja? Urut. Wajah dulu ya. Ibu ngambil air wajah, baru spray ke tangan, ya toh? Setelah tangan, usap kepala, terus terakhir kaki. Sah nggak kalau wudhu seperti itu? Ibu nggak kumur-kumur, ibu nggak memasukkan air ke dalam hidung, sah tidak? Sah ya. Ibu hanya membasuh perkara-perkara yang difardukan saja, mulai dari wajah, tangan, kepala, dan kaki sudah sah. Kalau di dalam pesawat sangat susah air, ya sangat susah. Lah tayamum paling gitu ya, Bu. Nah kalau masih ada air harus wudhu. Nggak sulit loh, Bu, pakai spray. Ya, airnya kan cuma butuh segini udah. Itu bisa untuk berapa kali wudhu. Nah itu sah pakai itu. Itu jadi nanti. Iya, semprot kemudian diratakan di tangan. Kan kalau disemprot ada air ya, Bu. Nah, terus diginiin di tangan. Enggak sampai sebotol. Nanti coba kalau ada spray praktek, Bu, di rumah, habisnya berapa? Enggak sampai banyak. Nah, itu kalau ibu safar dengan bis atau dengan apa, biar tetap wudhu gitu ya, bawa. Pripun, Bu? Ini apa? Botol yang botol semprot itu, Bu, kan dijual biasanya ya, kecil ini. Nah, itu biasanya kalau umroh itu nanti diajarin sama sama pemimpin umrohnya. Ini nanti tata cara wudhunya di pesawat seperti ini, kalian membawa spray, diisi air penuh gitu ya. Itu untuk wudhu. Ketika tawaf bawa, ketika sa'i juga. Nah, masalahnya kalau sampai pas umroh tawaf tentu batal. Ibu nyari tempat wudhunya susah sekali, ya toh? Ketinggal jamaah. Lah ibu kalau nggak membawa spray kan kerepotan. Tapi kalau bawa spray, tinggal ke pinggir, lihat jamaahnya, anggotanya masih muter, itu udah cepet tuh. Seperti itu, Ji. Nanti bisa dipraktekkan yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana hukum menambah bilangan sampai 3 kali, berarti 4 kali. Wah, orang marem telu gitu ya. Ibu akhirnya membasuh tangannya 4 kali, kanan 4 kali, kiri 4 kali. Gimana hukumnya? Haram atau tidak? Basuhan keempat.
Haram atau tidak? Hah? Apa? Hukumnya tidak haram tapi makruh. Jadi cukuplah 3 kali. Jadi berarti kalau ibu sampai mencuci tangan 4 kali, angka yang keempat menjadi apa, makruh, tidak disukai. Tetap 3 kali, ya, seperti itu. Kemudian disukai dengan mendahulukan bagian yang kanan, ya. Jadi ya Bu, itu saja mungkin ya Bu. Sudah 2 menit lagi. Ini pembahasannya agak panjang setelah ini. Nah, itu diantara bab sunah-sunah wudu. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan sunah-sunah wudu ini dan hal-hal yang mubah terkait dengan wudu. Nah, ini penting Bu. Jadi meskipun kita kadang sering mempraktekkan yang namanya wudu, kadang-kadang masih ada yang terlewat dari pengetahuan. Ya, sehingga kadang-kadang kita tidak mampu untuk apa? Mengaplikasikan syariat secara sempurna gitu. Bab wudu kan sebenarnya sudah kita bahas sering gitu ya. Atau juga sering dipraktekkan minimal. Nah, itu meskipun demikian kadang-kadang ada yang terluput ilmunya bagi kita. Makanya penting bagi kita untuk terus belajar gitu ya. Mudah-mudahan makin mantap nanti ibadahnya. Kan kalau tahu ilmunya lebih mantap Bu, ya enggak? Gimana? Nah, ngeten nggih. Baik, demikian Ibu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan kalau ada pertanyaan, masih 1 menit. Udah jam. Ada? Upami ini Pak, sasampun itu terus minum terus Bu. Boten napa-napa Bu. Ya, boten batal dulu. Ibu minum, makan pun enggak apa-apa Bu. Ibu makan nasi 1 entong, nah, terus minum. Nah, baru sholat, enggak apa-apa. Atau kalau Ramadan kayaknya kolaknya belum dimakan, daripada ibu pas tarawih keringan kolak toh dimakan dulu. Ya kan malah bahaya toh. Enggak masuk. Dimakan dulu habis itu minum. Nah, enggak usah wudu lagi. Tapi kalau kentut tetap wudu ya Bu. Iya. Ya, boleh. Jadi enggak membatalkan deh, makan tidak membatalkan. Ada lagi? Tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.